Bukan hanya TNI Angkatan Laut ataupun TNI Angkatan Darat saja yang memiliki pesawat patroli maritim untuk melakukan pengawasan perairan di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki pesawat yang sama. Nah, kami berkesempatan untuk melakukan patroli udara bersama pesawat patroli maritim milik Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Ikuti saya. Nah, salah satu pembeda antara pesawat biasa dengan pesawat patroli maritim adalah adanya alat-alat tambahan untuk melakukan pendeteksian. Salah satunya seperti ini. Ini adalah kamera untuk melakukan pendeteksi kapal-kapal yang berada di lautan. Sekarang kita coba masuk ke kabinnya. Nah, ini adalah di dalam kabin pesawatnya. Terlihat sebenarnya seperti kabin pesawat pada umumnya, tapi sebenarnya di sini ada alat monitor untuk kamera yang tadi ada di bawah pesawat tersebut. Nanti kita akan lihat hasil dari patroli ataupun ketangkapan layar dari monitor kamera yang ada di bawah. Pesawat patroli maritim Kementerian Kelautan dan Perikanan ini beroperasi di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pesawat ini sejatinya adalah jenis ATR-42 yang dimodifikasi. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan sekitar 500 km per jam dan berpatroli selama 5 jam. Nah, sekarang kita sudah berada di ketinggian sekitar 1.500 kaki di area ketinggian patroli dan berada di sekitar perairan Miangas. Pak, gimana caranya kita mendeteksi bahwa ini kapalnya ilegal atau kapal ini tidak ilegal? Itu gimana, Pak? Baik, jadi gini, kita bisa deteksi itu kan dari kita punya command center, kita punya pusdal di pusat di Jakarta. Semua kapal yang di laut yang menggunakan AIS bisa terdeteksi. Oke. Nah, terutama yang di perbatasan, yang dekat-dekat perbatasan, kita deteksi AIS-AIS tersebut. Lalu kita overlay dengan VMS, Vessel Monitoring System. Ketika di overlay dia muncul, pasti itu kapal ilegal untuk kapal ikannya. Di overlay tidak muncul dengan VMS, bisa kapal ikan, bisa juga kapal niaga, bisa tanker segala macam. Tapi ketika kita curigai di situ ada kapal ilegal asing, informasi juga dari Powasmas segala macam, hadirnya pesawat patroli ini untuk memvalidasi informasi. Jadi ketika misalnya ini ada, ini kapal mencurigakan, pesawat ini terbang untuk identifikasi dan validasi. Bahwa, nah setelah kemudian dinyatakan, oh ya ini ilegal nih, itu gimana selanjutnya? Ini ilegal nih, gitu kan? Kami kontak dengan kapal patroli kami, pengawas kami yang ada di seputaran dekat situ untuk lakukan intercept. Jadi langsung kita nanti di lapangan kita intercept, kita pastikan kapal tersebut ilegal. Kita periksa ya, diperiksa. Kalau ilegal kita tangkap atau proses selanjutnya lah ya. Nah sebenarnya dengan pesawat ini untuk patroli atau pengawasan perairan itu lebih efektif atau gimana, Pak? Sangat efektif karena apa? Kecepatan pesawat ini kan jauh lebih cepat daripada kapal di laut. Jadi dengan kecepatan pesawat ini kita bisa lebih mendahului kapal kita yang di pelabuhan, kan? Kita pastikan tadi, kita informasikan dia lebih pasti dan tidak menggergaji laut. Jadi lebih efisien juga gitu. Jadi kapal patroli nggak perlu berputar-muter berpatroli, cukup pesawat dan ini daya deteksinya lumayan. Itu salah satu strategi kita bagaimana kita juga menghemat BBM. Dengan pesawat patroli, pengamanan laut diklaim lebih efektif dan efisien. Sebab kapal patroli hanya perlu melaut jika sasaran sudah bisa dipastikan. Namun sayangnya, pesawat patroli ini hanya berjumlah 1 buah. Masih jauh dari cukup untuk melindungi perairan Nusantara dari pencurian ikan. Yon Hermawan, Lastonga Pebro, Bitung, Sulawesi Utara.